Selamat pagi, Shalom. Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan para tamu dalam kebaktian minggu di gereja kami. Kiranya kasih Kristus mempersatukan kita, Tuhan Yesus memberkati. Warta GKJTU Jemaat Semarang 1, Minggu 8 Mei 2022. Rapat Majelis. Hari ini Minggu 8 Mei 2022 pukul 17 WIB akan dilaksanakan rapat Majelis GKJTU Jemaat Semarang 1 bertempat di Konsistori Gereja. Dimohon kehadiran segenap anggota majelis. Warta Seripah. Telah pulang ke rumah Bapa dalam kasih Tuhan, Ibu Arum Dwi Bowowati dalam usia 68 tahun, alamat Jalan Tugu Soeharto 2 nomor 4 Semarang, pada hari Selasa 26 April 2022 pukul 15.05 WIB. Kebaktian pemakaman telah dilaksanakan pada hari Rabu 27 April 2022 pukul 11.30. Mohon dukungan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Parkir mobil dan motor. Bidang usaha seksi pemuda GKJTU Semarang 1 akan mengelola parkir mobil dan parkir sepeda motor warga jemaat setiap ibadah di gereja, dan akan disediakan kotak persembahan parkir di pintu keluar halaman gereja. Laporan persembahan kebaktian Minggu 1 Mei. Gereja Melaten, persembahan kebaktian 1.703.000. Persembahan pembangunan 937.000. Untuk persembahan bulanan, persembahan suku dan lain-lain dapat dibaca di Warta Jemaat. Minggu 8 Mei 2022 Gereja Melaten, pengkhotbah Penatua Sri Hari Wahyuni, Pangrukti Diaken Ahmad Yudi dan Diana Lokasari, Pepantan Petompon, pengkhotbah Penatua Rina Kurniati Wicaksono, Pangrukti Diaken Toto Haryanto. Kita semua dipanggil untuk datang di hadapan Tuhan, masuk ke dalam kebaktian hari Minggu pada saat ini. Kita semua diingatkan bahwa kehidupan kita senantiasa diberkati Tuhan, sumber kehidupan. Marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan memuliakan nama Tuhan, pujian Kidung Jemaat 15, bait 1-2, berhimpun semua. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi Allah, mari waktu ini, pagi ini kita bersama-sama datang di hadirat Tuhan dengan menyatakan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan Allah yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Sebagai firman pembuka atau introitus pada pagi hari ini, saya ambilkan dari Yehezkiel 37 ayatnya yang ke-26. Yehezkiel 37 ayatnya yang ke-26, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka
dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 15, bait yang pertama dan kedua. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 senantiasa mengingatkan kita semuanya akan hukum kasih yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, kita harus mengakui bahwa kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Baik itu ketika kita mengasihi Tuhan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maupun kita mengasihi sesama kita, orang-orang yang senantiasa ada di sekitar kita. Oleh karena itu, mari sebelum kita lanjutkan ibadah kita mohon bertelut kepada Tuhan, mohon pengampunannya. Mari saya hantarkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ketika Allah senantiasa mengingatkan kami akan hukum kasih yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan iman percaya kami. Bagaimana seharusnya kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, juga kami boleh mengasihi sesama kami. Tetapi oleh karena kelemahan kami, oleh karena kekhilafan kami, oleh karena ketidakberdayaan kami, dan mungkin juga karena kesengajaan kami belum dapat melaksanakan hukum kasih ini seperti yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, Bapa, kami mohon ampun, kami mohon disucikan, dikuduskan Bapa, dan biarlah kami terus belajar untuk boleh mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh mengasihi sesama kami yang Tuhan perjumpakan di dalam kehidupan kami. Bantu kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami dapat melaksanakan hukum kasih ini. Terima kasih Bapa. Di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan. Amin. Sebagai berita anugerah, saya ambilkan dari Efesus
pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 demikian bunyi firman Tuhan sebagai berita anugerah kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari Bapak Ibu kita sambut dengan Kidung Jemaat nomor 19. Kita akan pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Petunjuk hidup baru dari Mazmur 118 ayat yang ke-26. Mazmur 118 ayat yang ke-26. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkatimu dari dalam rumah Tuhan. Saya ulangi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkatimu dari dalam rumah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sidang jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan kembali mengikrarkan iman percaya kita kepada Tuhan dan kepada dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan tetap masih berdiri, kita akan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan kedua. Jalan damai bagiku.
Dan waktunya bagi kita untuk bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa syafaat. Kembali kami datang di hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini, untuk kehidupan baru yang boleh Allah berikan di hari Sabat ini. Kalau kami boleh ada, kalau kami boleh memiliki tubuh yang sehat, kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami seiman di tempat ini. Dan Bapa, ketika kami saat ini bersama-sama boleh menaikkan doa-doa syafaat kami, biarlah Tuhan menolong kami untuk kami boleh berdoa seperti yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Bapa gereja kami ini di dalam segala pergumulannya, di dalam segala rancangan yang sedang dikerjakan. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan memberkati, termasuk juga di dalam pergumulan gereja ini untuk mencari hamba Tuhan yang boleh melayani di tempat ini. Kami juga ingin berdoa untuk para majelis gereja bersama dengan keluarga. Biarlah Bapa, mereka yang Tuhan sudah pilih untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, diberikan ketekunan, diberikan ketulusan, diberikan hati yang dapat senantiasa dengan segenap hati boleh melayani Tuhan, khususnya di gereja ini. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan setiap pengurus, seksi, komisi, dan setiap aktivis gereja, di mana mereka juga boleh meluangkan waktu dan tenaganya untuk berpelayanan di tempat ini. Biarlah kasih kemurahan Tuhan ada senantiasa, terus memberikan roh yang menyala-nyala, semangat yang terus berkobar ketika mereka boleh dipakai di dalam tugas pelayanan-Mu. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan setiap warga jemaat yang boleh dengan setia datang berbakti kepada Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil, Bapa. Ketika mungkin mereka belum mengerti akan arti ibadah, mereka belum mengerti dan mengenal betul siapa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi biarlah melalui orang tua yang senantiasa setia membawa mereka beribadah, akhirnya nanti mereka pun boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Dan pada saat mereka dewasa, mereka boleh berani menyatakan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sedang duduk di bangku sekolah, baik itu TK, SD, SMP, SMA, maupun perkuliahan ya Bapak. Anak-anak kami yang di tingkat akhir masing-masing yang saat ini sedang mencari tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Tuhan senantiasa mempunyai rencana yang indah. Apa yang mereka rancangkan boleh seturut dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya pun mereka boleh mendapatkan sekolah di bangku pendidikan yang lebih tinggi, seperti keinginan mereka, terlebih-lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami yang masih harus belajar untuk mengakhiri semester ini, kiranya Tuhan juga boleh berkati waktu mereka di dalam belajar. Tuhan berikan kejernihan, ketekunan, dan kepandaian. Allah senantiasa menjaga kesehatannya. Kami juga mengingat akan anak-anak muda kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bergumul di dalam mencari pasangan hidup, yang sedang mempersiapkan diri untuk hidup berumah tangga. Biarlah Tuhan mereka senantiasa datang kepada Tuhan, sehingga ketika mereka harus mengambil keputusan, mereka boleh mendapatkan hikmat dari Tuhan, dan mereka tidak salah menetapkan pilihan, mengambil keputusan di dalam kehidupannya. Kami juga menyerahkan Bapa setiap kami, warga jemaat, keluarga muda yang terus sedang berjuang di dalam kehidupan keluarga, baik itu mendampingi anak-anak, mencari nafkah, berpelayanan, dan berkegiatan di masyarakat. Biarlah Tuhan Allah memberkati keluarga demi keluarga Kristen yang ada. Tuhan terus berikan cinta dan kasih sayang
dan biarlah Tuhan sendiri sebagai nahkoda di dalam kehidupan setiap rumah tangga, sehingga setiap rumah tangga Kristiani pun boleh dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun keluarga-keluarga ini berada. Dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala gangguan, dan dijauhkan dari setiap permasalahan yang mungkin akhirnya membuat perpecahan di dalam kehidupan keluarga. Kami juga mengingat ya Bapak akan sesepuh kami, jemaat yang sudah lanjut usia. Bapak, kami terus berdoa buat sesepuh kami ini, biarlah Tuhan terus memelihara kesehatannya, Tuhan terus menjaga damai dan sukacita, dan biarlah terlebih-lebih iman percaya semakin hari boleh semakin dikuatkan dan terus semakin bergantung kepada Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami, kota Semarang yang kami tempati di sini. Tuhan senantiasa melindungi, menjaga, diberikan kedamaian, diberikan stabilitas politik yang baik, sehingga kami boleh nyaman tinggal di dalamnya. Tuhan berkati para pemimpin kami, dan biarlah mereka juga boleh memimpin bangsa dan negara ini dan takut akan Tuhan. Akhirnya Bapa, kami menyerahkan sungguh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan jikalau sebentar nanti kami akan bergumul akan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang membukakan kami dibuat mengerti akan kehendak Tuhan melalui firman yang nanti boleh bersama-sama kami pergumulkan. Tuhan, turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati kami, baik kami yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman. Biarlah sungguh kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Allah, segenap doa, permohonan dan ucapan syukur ini hanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan nanti di akhir ibadah ini, dan yang boleh mendasari persembahan kita saya ambilkan dari Roma, pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita kidungkan Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama dan yang kedua.
Jemaat kami undang bangkit berdiri, walaupun persembahan nanti, tetapi kita akan berdoa dulu untuk persembahan kita. Mari kita berdiri. Bapa di dalam surga, kembali kami datang. Kalau sebentar nanti kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan seturut dengan kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan curahkan berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, layakkan dan kuduskan persembahan yang nanti boleh kami kumpulkan dan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah memberkati hamba Tuhan yang boleh mengelola persembahan, sehingga melalui beliau persembahan ini boleh akhirnya diwujudkan di dalam pelebaran Injil Kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama bergumul akan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang ke-36 sampai dengan yang ke-43. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berbaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta dengan janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepadanya. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan sebagai natsnya saya ambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-42. Saya akan ulang membacanya. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Khotbah pada pagi hari ini saya beri tema atau judul menjadi saluran berkat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini atau pada pagi hari ini adalah mengisahkan seorang perempuan di Yope. Perempuan ini bernama Tabita, dan di dalam bahasa Yunani seringkali disebut namanya adalah Dorkas. Dan dikisahkan di sana, Tabita ini atau Dorkas adalah perempuan yang banyak melakukan perbuatan baik, banyak menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia banyak menjahit pakaian, membuat pakaian untuk orang-orang miskin. Dia banyak sekali melakukan perbuatan baik, memberikan sedekah, dan banyak kegiatan lain yang dia lakukan. Di dalam dia memberikan cinta dan kasihnya yang dia bisa. Tetapi dikisahkan di dalam perikop kita yang kita baca saat ini adalah dia menjadi sakit dan akhirnya meninggal. Orang baik ini, Tabita, dia menjadi sakit dan meninggal.
Kadang-kadang ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian. Ketika kita mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita itu orang-orang yang baik, kok ya cepat sekali mereka dipanggil Tuhan. Dan di dalam kisah ini juga dikatakan Tabita itu sakit lalu meninggal. Dan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dia dimandikan, kemudian mayatnya dibaringkan di ruang atas begitu ya. Jadi saya membayangkan rumahnya itu dia ada tingkat yang keduanya atau tingkat berapa begitu. Si Tabita ini setelah dimandikan, kemudian dipakai pakaian begitu, kemudian dibaringkan di atas. Nah, pada waktu itu ketika Tabita ini meninggal dan sudah dibaringkan di atas, ternyata murid-murid yang ada di Yope ini mendengar bahwa Petrus yang juga adalah murid Tuhan Yesus itu sedang ada di Lida. Nah, Lida ini dikatakan dekat dengan Yope, sehingga murid-murid Tuhan yang di Yope itu ada 2 orang yang diutus untuk ke Lida. Maksudnya adalah untuk memanggil Petrus. Supaya apa? Mereka berharap Petrus bisa membangkitkan kembali Tabita. Jadi ada 2 orang yang diutus untuk nyusul kepada Petrus yang sedang ada di Lida. Tentunya Petrus juga di sana sedang berpelayanan. Petrus yang sedang ada di sana dan ketika dijumpai oleh 2 orang murid utusan dari Yope ini, ketika mereka menghendaki untuk Petrus datang menjumpai Tabita di Yope, Petrus pun mengiyakan. Dia berjalan bersama dengan murid yang dari Yope ini menuju ke Yope, meninggalkan kota Lidanya, menuju ke Yope dan menjumpai Tabita. Nah, di sana ketika Petrus sudah bersama-sama ada di rumah itu, menjumpai dengan Tabita yang sudah terbaring begitu ya di ruang atas, dan dikatakan ketika awal Petrus ada menjumpai Tabita, masih ada juga orang-orang yang sangat berduka ketika ditinggal oleh Tabita, termasuk janda-janda yang mereka pernah mendapatkan baju, pernah mendapatkan kebaikan yang diberikan oleh Tabita. Tetapi pada saat itu Petrus meminta mereka semua untuk keluar dulu. Petrus meminta mereka semua untuk keluar dulu, dan di sana pada saat itu Petrus berlutut dan berdoa kepada Allah. Ketika orang-orang sudah keluar, jadi hanya tinggal Petrus dan Tabita yang terbaring, Petrus berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling kepada mayat Tabita dan berkata kepada Tabita, "Tabita, bangkitlah. Tabita, bangkitlah." Lalu seketika itu juga Tabita membuka matanya dan Tabita bisa melihat Petrus. Ia bangun lalu duduk. Jadi satu mukjizat besar terjadi di sana. Petrus yang setelah berlutut dan berdoa bisa membangkitkan Tabita yang pada waktu itu sudah meninggal. Petrus lalu memegang tangan Tabita dan membantu Tabita untuk berdiri. Petrus kemudian memanggil orang-orang yang tadinya disuruh keluar, termasuk juga para janda, orang-orang kudus dan semua orang yang ada di sana, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu yang bernama Tabita sudah hidup kembali. Satu peristiwa besar di sana, dan itu akhirnya tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa makna atau pembelajaran yang boleh kita ambil di dalam kisah ini? Yang pertama, kasih itu harus diwujudkan dalam satu perbuatan yang nyata bagi orang-orang yang ada di sekitar kita sampai mereka bisa merasakan kasih itu. Atau dengan bahasa yang mudah, kasih itu harus ditunjukkan. Tidak boleh diumpetin begitu ya. Tidak boleh kita sembunyikan. Bukan untuk kita menyombongkan diri supaya dipuji, supaya mendapatkan pujian dari orang-orang, tetapi kasih itu harus diwujudkan dengan satu perbuatan baik,
supaya mereka merasakan kebaikan yang kita berikan. Kasih harus ditunjukkan. Melalui apa? Melalui apa saja. Apa saja yang kita miliki. Kalau Tabita tadi, dia membuat pakaian, dia melakukan perbuatan baik, dia memberi sedekah, dan yang lain sebagainya. Ada banyak hal boleh kita wujudkan untuk menyatakan kasih kita. Materi pasti ya. Kalau kita mempunyai harta benda, kita punya materi, makanan, dan lain sebagainya, kita bisa wujudkan itu dengan memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Melalui perhatian, melalui waktu kita. Bapak Ibu mungkin kalau yang punya pengalaman ternyata untuk memberikan waktu mendengar saja kadang bisa mudah, tetapi kadang-kadang kita tidak punya cukup waktu untuk orang mendengarkan keluhan, mendengarkan cerita orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita sendiri. Nah, saat ini kita diingatkan kembali. Dengan waktu kita bisa memberikan dan menyatakan perbuatan baik kita. Dengan perhatian kita juga bisa menyatakan perbuatan baik kita. Dengan banyak hal, Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Termasuk juga ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di masyarakat ya, di kampung begitu, ketika kita ada di gereja, di tempat pekerjaan, termasuk juga untuk adik-adik di sekolah, ya di sekolah atau di tempat-tempat di mana teman-teman bersama-sama bergaul dengan teman-temannya. Menyatakan kasih, dan kasih itu harus diwujud nyatakan sampai orang-orang yang ada di sekitar kita merasakan kasih itu. Kemudian yang kedua dari kisah tadi adalah ketika Tabita mendapatkan mukjizat dibangkitkan dari kematian, ternyata di sana ada banyak pihak yang terlibat di dalam proses itu. Tidak hanya sekedar Petrus yang berjasa, tetapi mulai dari ketika Tabita sakit, pasti ada yang merawat. Ketika Tabita akhirnya meninggal, memandikan dan sebagainya, itu juga membutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bahkan ketika Tabita menjadi jenazah dan dibawa naik, itu juga ada orang-orang yang terlibat di sana. Kemudian ketika ada 2 orang murid diutus menemui Petrus, itu juga ikut berperan di dalam proses ini. Petrus datang untuk membangkitkan Tabita, dan banyak lagi, mungkin tidak bisa disebutkan secara detail begitu ya di dalam Alkitab. Artinya apa, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Allah pakai banyak orang untuk menyatakan kasih itu. Bisa siapa saja dipakai, bisa melalui apa saja. Jadi kita bersyukur, di satu sisi kita bersyukur karena pastinya kita memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat baik. Di sisi yang lain, tidak ada gunanya kita bersombong hati. Aku iki loh yang dipakai Tuhan, begitu ya. Karena semuanya dilibatkan oleh Tuhan di dalam karya agungnya untuk mewartakan kabar sukacita. Ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita menyatakan diri mau dipakai sebagai sarana Allah dalam mewartakan kabar sukacita, maka itu akan memberikan satu konsekuensi yang harus kita berikan. Kalau kita merespon positif, kalau kita mengiyakan panggilan Tuhan untuk ikut terlibat di dalam kabar sukacita itu, mewartakan kabar sukacita, maka harus ada konsekuensinya, harus ada pengorbanan. Kalau kita mengistilahkan pengorbanan, kita mesti kehilangan waktu, kita mesti kehilangan energi ya. Bapak Ibu majelis mungkin harus meluangkan waktu ya, nanti malam jam 5 ada rapat majelis, mungkin yang seharusnya bisa beracara dengan keluarga, tetapi harus meluangkan waktu rapat majelis begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, banyak hal. Satu konsekuensi logis ketika kita melaksanakan, ketika kita ambil bagian di dalam karya agung Tuhan, pewartaan kabar sukacita, ada konsekuensinya. Harta kita, materi kita, perhatian, tenaga, dan semuanya. Pasti, suka tidak suka itu akan berpengaruh, begitu ya. Kemudian yang keempat, senantiasa bergantung dan mengandalkan Tuhan. Karena sebenarnya lah Tuhan Allah yang berkuasa. Kita ini hanya dipakai sebagai sarananya.
Sama seperti Petrus ya. Memang yang pada saat itu nampak secara mata Petrus yang membangkitkan Tabita. Tetapi Petrus bertelut di hadapan Tuhan. Dia berdoa kepada Allah. Sehingga di sana nyata sekali bahwa kuasa Allah lah yang mampu membangkitkan Tabita dari kematian. Ini satu makna yang benar-benar harus kita pahami. Ketika kita bisa melakukan pekerjaan ini, ketika kita berhasil akan tugas pelayanan yang itu, semata-mata bukan karena kemampuan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi itu karena kasih kemurahan Allah. Karena kuasa Allah, kita hanya dipakai sebagai alatnya, kita dipakai sebagai sarana untuk ikut di dalam tugas Yesus Kristus mewartakan kabar sukacita, mengenalkan akan dunia ini bagaimana penyelamatan dan siapa Sang Juru Selamat. Petrus bertelut di hadapan Tuhan saat akan membangkitkan Tabita, dan Petrus menyadari betul bahwa dia hanyalah sarana atau alat yang dipakai Allah di dalam karya agung Allah untuk membangkitkan Tabita. Makna yang keempat. Dan makna yang kelima adalah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kebangkitan Tabita menjadi saksi nyata akan kuasa dan kemuliaan Allah atas dunia ini. Sehingga melalui peristiwa kebangkitan Tabita, semakin banyak lagi orang yang percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini juga mengandung makna ketika kita akhirnya bisa kasih kita, kemurahan kita dirasakan oleh banyak orang, mereka juga akhirnya boleh mengenal kasih Yesus seperti yang sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya nanti akan semakin banyak lagi orang yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari ketika Allah sudah memilih kita untuk ikut ambil bagian di dalam kabar sukacita, mewartakan keselamatan kepada dunia ini, kita sambut kesempatan itu. Kita sambut kemurahan Tuhan yang sudah memilih kita untuk dipakai, untuk turut ambil bagian di dalam karya agung Allah, menjadi sarana Allah. Melalui apa saja, melalui hal-hal yang kecil sekalipun, mari kita terus berjuang, kita terus berlomba-lomba untuk meluberkan kasih yang kita sudah terima dari Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan perbuatan baik, dengan memberikan sedekah, dan dengan apapun, termasuk tenaga, waktu, dan perhatian kita. Sehingga nanti ketika akhirnya Tuhan memanggil kita, kita sudah ikut bersama-sama dengan Allah, ambil bagian di dalam karya agungnya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, senantiasa kita menyerahkan diri dan memberikan respon yang positif untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara menaikkan doa pribadi, dan setelah itu nanti kita akan bersama-sama akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa, sekelumit firman Tuhan boleh kami pergumulkan, dan kami boleh bersama-sama belajar dari kisah Tabita. Bagaimana kami sebagai biji mata-Mu, Engkau pilih dan Tuhan pakai di dalam karya agung Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Inilah kami Bapa, dengan segala keberadaan kami, biarlah kami boleh layak dan kami boleh menyambut baik akan panggilan Tuhan untuk ikut ambil bagian menjadi saksi Tuhan di tengah kehidupan dunia ini. Selagi kesempatan itu ada,
Selagi kemurahan dan kasih karunia Tuhan itu terus senantiasa kami rasakan, biarlah itu boleh dan dapat kami bagikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi masyarakat, bagi saudara-saudara seiman, termasuk juga di dalam rekan kerja, di dalam teman-teman di sekolah, dan dimanapun kami berada. Ajarilah kepada kami Bapa untuk kami boleh berbagi, baik itu perhatian, waktu, materi, dan juga harta yang kami miliki. Biarlah kami boleh gunakan itu untuk kami boleh menyatakan kasih, karena kami terlebih dahulu sudah menerima kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh melaksanakan kebenaran firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini boleh senantiasa tertanam di dalam hati dan di dalam kehidupan kami. Inilah seru doa kami, dan kami akan akhiri dengan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami yang sama-sama kami akan ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 309. Kita pujikan bait yang pertama dan yang keempat. Mari kita kembali kepada kehidupan kita dan siap dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Pujian penutup Kidung Jemaat 410 kita akan pujikan bait yang pertama.